dengan saya Almira Fadisa Rofiantari dan juga saya Zahra Gisa. Kami akan menyelami dunia literasi yang kreativitas di podcast yang diselenggarakan oleh Sekbid Literasi dan Daya Kreasi OSIS MPK SMK Negeri 49 Jakarta. di podcast kali ini kita akan membedah buku yang pastinya menarik dan inspiratif sekali. Dan tidak hanya itu, kami juga kedatangan tamu yang super spesial, Bapak Joko Marwanto, selaku pembina OSIS MPK SMK Negeri 49 Jakarta, yang akan membawa kita untuk mengenal atau membedah buku yang akan kita bedah hari ini. Jadi langsung saja, mari kita mulai pembicaraan hari ini dengan hal menarik yang ada pada buku yang akan kita bedah hari ini. Pastikan kalian tetap bersama kami karena ini akan menjadi diskusi yang menarik. Oke, Pak Joko, kita mau tahu nih apa judul buku yang akan kita bedah hari ini dan siapa penulisnya? Ya, jadi terima kasih Zahra dan Almira gitu ya, saya dapat kesempatan kita ngobrolin tentang buku yang berjudul Self Disruption. Nah, buku ini ditulis oleh Prof. Renal Kasali, gitu ya, diterbitkan oleh Mizan. Kira itu? Wow, menarik sekali. Wah, keren banget nih ya, dari judul bukunya aja udah kelihatan banget kalau itu buku yang keren banget. Boleh nggak nih Pak ceritain sedikit dari isi buku tersebut? Ya, jadi buku The Self Disruption ini sebenarnya buku yang menghadirkan sebuah pemikiran pada kita gitu ya, bahwasannya kita nggak boleh terlalu lama berada di zona nyaman. Jadi sesuai dengan judulnya nih, artinya adalah apa? Gangguan diri gitu ya. Jadi seperti ini analoginya yang kita bisa kemudian bagi dari buku ini pelajarannya. Ketika kita merasa ada gangguan dari luar gitu ya, sebelum gangguan itu kemudian menghancurkan diri kita karena kita terlalu lama berada di zona nyaman, sebisa mungkin kita men-challenge diri kita sendiri gitu. Jadi mendisrupsi diri kita sendiri sebelum terdisrupsi. Jadi istilahnya kalau kita mendisrupsi diri kita sendiri sebelum ada gangguan yang beneran datang, kita sebenarnya sudah siap dan sudah berada di taraf yang lebih tinggi, lebih hebat. Nah, dari sini kita bisa belajar nih, Prof. Renat misalnya menulis berbagai pengalaman dari perusahaan-perusahaan besar di mana dia keluar dari zona nyamannya gitu ya, keluar dari zona nyamannya. Saya kira itu untuk awalan gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya itu nilai apa atau pembahasan apa yang menarik dari yang tadi telah Bapak bahas? Ya, salah satunya di sini ada di salah satu sub ya, yang namanya mau repot gitu ya. Tadi saya bilang di sini kita harus keluar dari zona nyaman tadi ya, yang disebutkan. Kemudian di sini ada satu yang dituliskan mau repot. Jadi ada satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang batu bara gitu ya, punyanya Pak Boy Thohir gitu ya, Pak dari Bali Thohir, yang kemudian diwawancara sama Prof. Renal Kasali berkaitan dengan kunci untuk terus bertahan hidup ke depan gitu ya. Kalau ini kan kaitannya sama perusahaan, itu juga bisa kita terapkan di diri kita masing-masing. Jadi sebelum terdisrupsi, ini saya kutip ya dari halaman 32, sebelum kita terdisrupsi atau persisnya agar kita ini tidak hancur atau dari gangguan-gangguan yang ada, kami lebih memilih untuk mendisrupsikan diri kami sendiri. Artinya kami memilih untuk tidak membiarkan kami masuk dalam perangkap zona nyaman atau comfort zone, dan kalau itu sampai terjadi itu bisa berbahaya. Terus kemudian apa istilahnya, kita terus mengimprove, jadi mengimprove diri gitu. Jadi untuk terus bisa bertahan itu kita harus melakukan continuous improvement, jadi perubahan yang berkelanjutan gitu. Contoh misalnya kalau bagi pelajar gitu ya, jangan cuma datang sekolah, pergi, sampai pulang, datang pulang, tanpa kalian mengimprove diri kalian gitu ya, tanpa kalian men-challenge diri kalian. Misal dari hal sederhana, misal berani duduk paling depan itu kan istilahnya
sebuah keberanian ya, kami takut ditunjuk misalnya, takut apa-apa duluan. Kemudian banyak yang milih di belakang, itu yang pertama. Terus yang kedua, berani bertanya di kelas. Terus kemudian sebisa mungkin kalau bisa jangan kita yang ditanya sama guru gitu kan. Nah itu sebenarnya yang menjadi terus tradisi yang harus kita hilangkan bagi siswa. Jangan sampai kita maunya cuman datang duduk diam pulang, datang duduk diam pulang, datang duduk diam pulang. Nah ini pesan saya khususnya buat kita semua gitu ya, siswa-siswa di Paslan, terutama Almira sama Jara yang bukan sekarang host. Kita terus coba nge-challenge sendiri ya, jangan sampai kita istilahnya berada di zona nyaman gitu. Dan itu bisa dijalankan kalau kita punya mindset berpikir mau repot, ya kan? Contoh sederhana tadi yang saya bilang, mau bertanya, kan kita biasa lebih memilih siapa yang mau bertanya, diem kan? Karena takut apa? Takut nanti kalau kita nanya sama guru kita ditanya balik, atau misalnya kita dibilang dalam tanda kutip bodoh sama gurunya, atau dalam tanda kutip ini nanya kok nggak jelas sih ya. Mungkin ada stigma yang kalian pada akhirnya memilih untuk diam dan akhirnya pasif di kelas gitu kan. Misalnya lagi mau berkegiatan gitu ya, misalnya gabung di OSIS, misalnya bikin event-event atau kan di eskul, ikut lomba, ikut kompetisi, ikut pelatihan-pelatihan. Dan itu kan sebenarnya repot ya. Kalau mau repot berarti kan istilahnya akhirnya kamu capek sendiri. Harus menyeimbangkan waktu. Terus juga harus korban yang bukan cuma waktu, kadang kan ongkos, misalnya harus ke sekolah pas hari Sabtu ada pelatihan apa segala macam. Itu sebenarnya yang ingin saya bagi dari buku The Self-Disruption ini. Kalau kamu mau terus kemampuan kita berkembang gitu ya dari waktu ke waktu, jadi jangan sampai kalian menghindari diri dari namanya kerepotan. Justru kita harus mau repot. Saya kira itu poin penting, satu hal ya dari buku ini yang bagus. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wah, keren banget nih apa bukunya. Jadi kayak dari buku itu kita belajar untuk kita tuh berusaha untuk hal-hal yang menurut kita capek, tapi kita harus tetap memperjuangkan hal itu. Contohnya kayak kita berdua kan di OSIS nih, kita rela untuk capek-capean. Terus juga dari hasil kerja kita yang udah capek itu, tapi kita tetap diprotes juga. Tapi kayak dari buku ini kita juga bisa termotivasi bahwa di balik kecapean kita itu ada sesuatu yang akan bermanfaat untuk diri kita di masa depan nanti. Benar. Jadi satu lagi, jadi diri kita terupgrade ya. Kita terupgrade. Di sini misalnya saya kutip lagi di halaman 34. Jadi ada pertanyaan di sini, ada pernyataan ya. Saya mulai menangkap nuansanya. Ini disrupt mindset itu merupakan keberanian kita untuk membuat diri kita susah lagi. Jadi berani membuat diri kita susah lagi. Dalam arti bukan susah kita hilang belangsak gitu, bukan. Jadi ketika kita sudah berada di posisi yang ajak, nyaman, kita coba apalagi yang kemudian bisa mengupgrade diri kita, challenge-challenge apa lagi yang dalam tanda kutip buat bikin kita susah tapi kemampuan kita naik kan gitu. Jadi istilahnya terus naik, tidak stuck pada satu titik. Karena kalau dari berada satu titik kita merasa itu puncaknya, kita nyaman, yang ada jalan lain kecuali turun. Kecuali kita ngerasa bahwa itu belum puncaknya, kita harus terus naik lagi. Jadi intinya itu. Jadi Saya kira itu kita untuk mencoba level baru. Nah, benar sekali ya. Pesan untuk anak-anak Paslan, jangan mudah puas diri gitu, terus challenge dirinya, terus belajar, karena ilmu itu semakin dicari, semakin kita ngerasa bahwa kita itu belum memiliki ilmu. Jadi jangan takut untuk mau repot, nah mencoba hal baru. Gak berasa banget nih Sobat Paslan, kita udah nyampe di penghujung acara. Terima kasih banget buat Bapak Joko untuk atas pemikiran bukunya yang kita harus repot. Karena pasti dari kalian banyak banget yang gak mau repot, ya kan? Jadi dari perasaan kita atau pengalaman kita yang merasa kayak direpotkan itu, pasti ada pelajaran di baliknya. Dengan kita mau repot, kita pasti akan dapat hal baru di dalamnya Dan mengupgrade diri.
Sekali lagi terima kasih untuk Pak Joko karena sudah bersedia menjadi tamu pada podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih atas pengalamannya dari buku yang sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Zahra dan Almira. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini bermanfaat ya bagi warga Paslan umumnya dan bagi diri saya sendiri pada khususnya. Sampai ketemu lagi dengan podcast Selanjutnya. Dan untuk kalian penonton Extra Podcast, jangan lupa terus ikuti kita karena masih banyak buku dan juga narasumber-narasumber menarik lainnya yang akan kita undang di podcast-podcast selanjutnya. Betul. Dan ingat guys, jangan lupa untuk terus membaca karena dengan membaca kalian akan mendapatkan wawasan dan ilmu yang lebih luas lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan